Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi bahasan kita. Tadi terputus karena terlalu panjang, ya. Maka nanti akan mempersulit ketika download. Maka langsung kami lanjutkan di sini. Oke, kita sudah membahas bagaimana memprogram parallel port atau printer port. Nah, terus bagaimana dalam prakteknya? Kita memasang lampu-lampu di sini bagaimana? Kita lihat di sini. Kita lihat parallel port mempunyai 25 kaki seperti ini. Parallel port yang umum dipakai biasanya ada yang alamatnya 378, ada yang 278, ada yang 3BC. Kalau yang gabung sama video adapter biasanya 3BC. Oke. Nah, di alamat tadi, di alamat ini tentu datanya terdiri dari 8 bit. Data ke-0 sampai data ke-7. Nah, ini dalam prakteknya kalau kita lihat di sini pin-pinnya, maka pin kedua, kaki kedua di sini ini adalah data ke-0. Pin ketiga data ke-1 sampai pin ke-9, kaki ke-9 sini. Ini adalah data ke-7 dari alamat ini. Alamat 378. Oke. Nah, jadi kalau kita perintahkan port 378 sama dengan 5 misalkan, maka di sini akan keluar angka 5 biner. Berarti 101. Berarti di sini data ke sini 101. Berarti di kaki 4 sini akan nyala, sini mati, nyala. Sedangkan lainnya mati. Oke. Ini kalau kita lihat konfigurasi pinnya seperti ini. Sedangkan kaki 18 sampai kaki 25 ini adalah ground. Sedangkan kaki-kaki yang lain diberi pada alamat yang lainnya lagi. Kita bahas satu ini saja dulu. Oke, dalam praktek kita buat bisa seperti ini alatnya. Dari pin-pin ini kita hubungkan lampu LED. Kita tahu lampu LED cuma 3 volt kemampuannya, maka perlu ditambah resistor. Boleh 200 ohm, di sini 1K, boleh juga. Supaya di sini tidak terlalu terang. Karena ini listrik yang dikeluarkan adalah 5 volt, sedangkan kemampuan di sini cuma 3 volt. Oke, semuanya kita hubungkan ke ground. Groundnya kita hubungkan ke kaki 18 sampai kaki 25. Jadi sudah alatnya. Nah, alat ini bisa juga kita gunakan untuk mengendalikan yang lainnya lagi nanti. Ini hanya sekedar percobaan, kita pakai lampu. Nah, ini bisa kita ganti untuk menggerakkan transistor, menggerakkan relay, menggerakkan SCR, triak, dan lain-lain sebagainya di sini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau kita program maka akan seperti ini. Nah, kita bisa membuat lampu berjalan seperti ini. Caranya, pertama kita perintahkan port 378 sama dengan 1. Kita ingat angka 1 biner adalah 0001. Berarti sini 0 semua, ini 1. Berarti ini yang nyala. Kemudian delay 1000. Untuk apa delay 1000 di sini? Supaya menunggu selama 1 detik. Karena apabila tidak kita delay, kecepatan komputer begitu tinggi, selesai melaksanakan ini langsung melaksanakan ini. Sehingga larinya begitu cepat dalam ukuran megahertz sehingga kita tidak bisa melihat. Nah, maka kita perlu delay ini. Ditunda 1 detik, baru kemudian diisi lagi angka 2. Angka 2, 1, 0. Ganti ini yang nyala. Angka 4, ganti ini yang nyala. Angka 8, ganti ini yang nyala. Oke, seperti itu. Sehingga jalannya kalau kita run, maka bisa bergantian seperti ini. 1 kali saja. Nah, kalau kita menginginkan berkali-kali, berputar terus bagaimana? Kita bisa pakai perintah repeat dan until. Seperti berikut ini. Nah, ini repeat. Di sini until key pressed, artinya sampai tombol keyboard ditekan.
Sebelum tombol keyboard ditekan, maka dia akan diulangi terus. Maka kalau dijalankan, berjalan terus sampai bawah, kembali ke atas lagi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini kelihatannya lebih rumit, tapi sebenarnya sama saja. Intinya, port 378 sama dengan berapa angka yang akan dimasukkan. Di sini angka yang kita masukkan ke dalam variabel. Ke dalam variabel. Nah, dengan dimasukkan ke dalam variabel lebih ringkas. Sebanyak apapun kita tidak usah menulis port 378 sama dengan berapa, port berapa, port berapa, port berapa, terus tidak usah. Kalau berulang-ulang, cukup kita masukkan variabel, angkanya yang kita masukkan saja kita tuliskan di sini. Misalkan seperti ini, angka ini merupakan variabel array yang isinya 8, mulai 1 sampai 8, berisi 8 angka. Of byte, karena angkanya ini bentuk byte, tidak sampai ke bilangan bulat, cuma tidak sampai 255, jadi cukup byte saja. Sama dengan ini isinya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Dengan demikian, variabel yang namanya angka ini punya isi ini semuanya. Nah, cara memanggilnya kalau angka dalam kurung siku 1 ini adalah sama dengan 1. Angka dalam kurung 2 berarti ini. Angka dalam kurung 3 berarti yang ketiga ini, isinya 4. Angka dalam kurung 4 berarti isinya 8 ini, dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kita bikin variabel lagi A. Variabel yang lain namanya variabel A. A kita isi dengan angka 1. Berarti A ini mewakili angka 1. Setelah masuk ke sini, port 378 sama dengan angka ke A. Ingat, A ini adalah angka 1, berarti angka ke 1. Nah, mudah-mudahan tidak bingung, karena pemrograman seperti ini. Sebenarnya kalau pemrogramannya sudah kuat, tidak perlu dijelaskan panjang lebar seperti ini. Ya. Angka ke A berarti angka ke 1. Angka ke 1 apa? Angka ke 1. Berarti ini angka 1 ini. Berarti port 378 diisi angka 1. Kemudian delay 1000 ditunda 1 detik. Inch A, increment A. Naikkan A 1 angka. Tadinya A sama dengan 1, sekarang jadi 2. Nah, kemudian ke bawahnya, if A lebih besar dari 8, bila A lebih besar dari 8, maka A kembali diisikan 1. Artinya apa? Ini sekarang nilainya 2. 2 berarti masih belum lebih besar dari 8. Kalau belum, syarat ini belum terpenuhi, maka dilewati saja. Nanti kalau sudah ditambah lagi sampai 9, baru diganti A sama dengan 1 lagi, kembali 1 lagi. Maka repeat, kembali lagi ke sini. Port 378 sama dengan angka A. A sekarang sudah bernilai 2. Angka kedua, berarti ini. Terus di sini A ditambah lagi. Naik ke atas, angka ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini supaya mempermudah, saya perlihatkan A nilainya ada di sini. Sedangkan angka ke A ada di sini. Pertama angka ke A, karena A 0 maka tidak diketahui. Oke, kita mulai. A sama dengan 1. A1 berarti angka ke A nilainya 1 ini. Kemudian lanjutkan.
Repeat. Port 378 sama dengan angka ke 1 ini. Berarti angka ke A 1. Berarti nilainya 1, nyala 1 di sini. Kemudian delay. Kemudian ins A. Perhatikan ini dinaikkan nilai A jadi 2. Angka ke A 2, tapi belum dikeluarkan. Berarti sini masih 1. Karena belum dikeluarkan, belum lewat garis ini. Kita lanjutkan lagi, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi, baru di sini dikeluarkan angka ke A yang isinya 2 dikeluarkan di sini. Nah, dengan demikian kita kalau mengisi macam-macam cuma merubah ini saja. Memain-mainkan lampu ini larinya kemana, cuma merubah isi daripada array di sini saja. Ini dirubah-rubah, maka sini akan nyalanya berubah-ubah. Oke, kalau kita lanjutkan, delay ins A jadi 3, terus ini isinya 4, isinya 8, masuk keluarkan, isinya 16 dikeluarkan, isinya 32 dikeluarkan, isinya 64 dikeluarkan, isinya 128 dikeluarkan. Nah, ini 9. Ketika ini 9 kembali ke 1. Sehingga kita bisa memprogram lampu yang berjalan penuh ke sana. Oke. Silahkan direnungkan, dipelajari. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Harapan kami bagaimana ini dipelajari sungguh-sungguh, karena bahasa-bahasa pemrograman itu mirip-mirip saja. Nanti kita mempelajari microcontroller dan lain sebagainya, bahasanya pun juga mirip-mirip seperti ini. Kita kalau menguasai satu bahasa, maka bahasa-bahasa yang lainnya akan mudah. Oke, kita lanjutkan untuk memperlancar kita supaya lebih lancar dalam pemrograman. Maka silahkan dicoba latihan berikut ini. Nah, kita sudah mempelajari gimana lampu bisa bergerak ke sana. Gimana? Dicoba kalau geraknya balik ke atas, terus balik ke bawah lagi. Balik ke atas lagi seperti ini. Nah, kalau sudah bisa, coba seperti ini. Bisa enggak? Nah, menarik kan? Oke, nah ini. Ini coba-coba terus. Oke. Kalau ini sudah bisa, coba direnungkan ini. Nah, gimana dimasukkan angka-angka ini, dimasukkan dalam array tadi, angka ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya, sehingga kalau disambungkan ke LED 7 segment, akan membentuk angka urut seperti ini. Jadi kita dengan seperti itu, kita bisa membuat hitungan, angka hitungan memakai yang dikendalikan oleh komputer. Oke. Nah, silahkan dipikirkan. Karena ini nantinya jangan dipikir cuma lampu saja. Ini bisa kita gunakan untuk menggerakkan conveyor, bor, penjepit, macam-macam peralatan. Misalkan sebagai contoh, kalau keluarannya kita masukkan ke dalam rangkaian sederhana seperti ini, yang mana rangkaian ini menggerakkan relay, maka relay tadi bisa mensaklar peralatan yang luar biasa banyaknya. Contohnya misalkan untuk menggerakkan motor, maka apabila di sini kita keluaran dari port tadi kita masukkan sini, maka bila bernilai 1, maka sini motornya berputar. Kalau bernilai 0, maka motor berhenti. Selain motor, bisa juga kita nanti mengendalikan misalkan solenoid, yaitu kumparan listrik. Kalau ini 1, solenoidnya memanjang, kalau 0, memendek. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Bagaimana kita latihan sungguh-sungguh memprogram tadi. Selanjutnya kita akan tambah sedikit mengenai antarmuka ini. Oke.